Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah selesai membahas hadis yang pertama. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, beliau berkata, Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah suatu hari, idz tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadi sya'ab. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan memiliki rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tapi orang yang datang tersebut tidak memiliki tanda-tanda kalau dia adalah seorang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan kami pun para sahabat tidak ada yang mengenal dia. Artinya orang ini gak tinggal di Madinah. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih tersebut, rambutnya sangat hitam tersebut, duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, laki-laki itu menempelkan menempelkan bagian lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Kemudian laki-laki itu berkata, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritahukan aku tentang apa itu Islam. Maka orang ini asing banget, karena tidak ada yang di kalangan sahabat memanggil Rasulullah langsung Muhammad. Biasanya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya. Orang ini asing, makanya kemudian dia sebut ya Muhammad, wahai Muhammad, beritahukan aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kata Rasulullah, Islam itu adalah engkau bersyahadat, engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, dan engkau tegakkan salat, dan engkau tunaikan zakat,
dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah apabila engkau mampu melakukannya. Maka laki-laki itu berkata, sadaqta, engkau benar. Kata Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu, kami heran, yas'aluhu wa yusaddiqu, itu orang kok bertanya tapi dia membenarkan juga. Orang kan biasanya kalau bertanya dia nggak tahu, betul? Tapi ini orang bertanya kemudian dia berkata, sadaqta, engkau benar. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, qala fa akhbirni anil iman, beritahukan aku apa itu iman. Kata Rasulullah, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Iman itu, kata Rasulullah, engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya dan beriman kepada kitab-kitabnya dan beriman kepada rasul-rasulnya dan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Laki-laki itu berkata lagi, sadaqta, engkau benar. Qala, laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan aku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan bila engkau tidak mampu seolah-olah melihatnya, maka yakinilah Allah melihatmu. Qala, laki-laki itu berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan aku tentang apa itu hari kiamat, tentang hari kiamat. Maka Rasulullah pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya dua-duanya nggak tahu kapan itu hari kiamat. Rasulullah dan malaikat yang bertanya ini pun tidak tahu kapan hari kiamat. Fa akhbirni an amaratiha, kata laki-laki itu, kalau begitu beritahukan aku apa tanda-tanda hari kiamat. Kata Rasulullah, di antara tandanya antalidal amatu rabbataha, seorang hamba sahaya atau seorang pembantu budak dia melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal adati ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, dan engkau lihat orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang telanjang, mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan-bangunan. Tsumman talaqa, kemudian laki-laki itu pergi. Falabistu maliyan, dan aku tetap berada di situ, kata Umar. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, aku berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya yang datang bertanya tadi adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Yang pertama, keagungan hadis ini. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan hadis ini disebut oleh para ulama Ummus Sunnah. Kita kan dengarnya Ummul Quran. Ummul Quran apa Bang? Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran? Kenapa Bang? Ummu itu kan induk. Maka Al-Fatihah kenapa disebut induknya Al-Quran? Karena semua makna yang terkandung dalam Al-Quran ada pada makna surah Al-Fatihah. Makanya disebutnya Ummul Quran. Ya. Dan semua makna yang terkandung dalam ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah
maknanya terkandung dalam satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Apa ayatnya, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau Al-Fatihah kan disebutnya Ummul Quran, induknya Al-Quran. Hadis Jibril ini, Pak, ini dikenalnya hadis Jibril. Karena Jibril datang menyampaikan atau mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran agama. Imam Qurtubi mengatakan hadis ini merupakan ummus sunnah, induknya hadis-hadis. Jadi semua hadis yang ada, Bang, semua sunnah-sunnah yang ada, semuanya maknanya terkandung dalam hadis ini. Ini induknya sunnah. Makanya kalau orang mempelajari hadis ini, dia akan dapatkan bahwa semua pokok-pokok ajaran agama Islam ada dalam hadis Jibril ini. Makanya disebutnya ummus sunnah, induknya hadis-hadis. Karena semua hadis-hadis terkandung di dalam satu hadis ini, yaitu hadis Jibril. Hadis ini, Pak, hadis nomor 1 dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim punya kitab hadis, judulnya Sahih Muslim, dan beliau menempatkan hadis ini hadis yang pertama dalam kitabnya. Dan beliau membawakan asal, kenapa kok hadis ini bisa sampai kepada kita hari ini. Artinya, kenapa hadis ini kok bisa diceritakan oleh sahabat, ada sebabnya. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadzal hadits tafarrada Muslimun 'anil Bukhari. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang Imam Muslim mengatakan hadis ini ada sebabnya kenapa sahabat mengucapkan hadis ini. Yaitu ada asar, Pak, dari seorang tabi'i namanya Yahya ibnu Ma'mar. Seorang tabi'in namanya Yahya ibnu Ma'mar. Beliau berkata, "Kana awwalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Dulu orang yang pertama kali, Pak, mengingkari takdir Allah itu namanya Ma'bad al-Juhani yang tinggal di kota Basrah. Ini menunjukkan, Pak, Irak itu memang dari dulu sudah banyak kesesatannya, Pak. Ya, ini di Basrah ini, ya, didapatkan seseorang yang mengingkari takdir Allah namanya Ma'bad al-Juhani. Kemudian kata sahabat tabi'in Yahya bin Ma'mar, "Fantalaqtu ana wa Humayd ibnu Abdurrahman al-Humairi hajaini aw mu'tamirain." Kami pun akhirnya pergi, aku dan juga Humayd bin Abdurrahman pergi melakukan haji dan umrah ke kota Mekkah dan Madinah. Faqulna, kami berkata di tengah perjalanan, "Laulatina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqul haula'i fil qadar." Kalau seandainya kita nanti akan berjumpa dengan salah satu sahabat Rasulullah, kita akan tanyakan tadi tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah di kota Basrah. Fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhil al-masjid. Ternyata dua tabi'in ini berjumpa dengan sahabat Abdullah ibn Umar ketika akan memasuki Masjid Nabawi. Bertemu, ya, dua tabi'in ini bertemu dengan Abdullah ibn Umar ketika akan masuk masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Kami pun menggandeng sahabat Abdullah ibn Umar. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, digandeng tangan Abdullah ibn Umar ini yang merupakan sahabat Rasulullah. Kemudian fazanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Aku mengira salah satu temanku ini
meminta aku untuk berbicara kepada sahabat Abdullah bin Umar. Maka aku pun berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatafaqqahuna al-ilm wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna alla qadara wa annal amra unufun. Kata tabi'in ini, dia ngadu sama sahabat Abdullah bin Umar, wahai sahabat Abdullah bin Umar, di tempat kami di Basrah di Irak ada sekelompok manusia yang mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari ilmu agama, tapi mereka berpendapat tidak ada yang namanya takbir Allah. Maknanya mereka mengingkari bahwasannya perbuatan yang dilakukan hamba itu Allah belum mengetahuinya. Nah, ini namanya pemikiran qadariyah, yang mereka mengingkari takdir Allah. Nah, itu sudah muncul di zamannya sahabat pun masih ada pemikiran yang menyimpang seperti itu, ya. Makanya diadukan oleh tabi'in ini, di tempat kami di Basrah, Irak, ada orang-orang membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, tapi mereka punya pemikiran takdir Allah itu nggak ada. Perbuatan hamba itu dilakukan oleh hamba sendiri, bukan karena ketetapan Allah. Ini pendapat sekelompok manusia di kota Basrah. Lihat apa perkataan Abdullah bin Umar. Faqala, kata sahabat Abdullah bin Umar, idza laqita ulaik, apabila engkau berjumpa dengan orang-orang tersebut di kota Basrah yang mereka mengingkari takdir Allah, fa akhbirhum, beritahukan kepada mereka, anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi Abdullah bin Umar yang bersumpah atas nama Allah, law anna li ahadihim misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu anhu hatta yu'mina bil qadar. Sampai Abdullah bin Umar bersumpah, Pak. Kata Abdullah bin Umar, demi jiwa Abdullah bin Umar yang ada di sisi Allah, kalau seandainya mereka itu sekelompok manusia yang ada di Basrah yang mereka mengingkari takdir Allah itu, mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud. Bapak yang pernah haji atau umrah pasti tahu besarnya gunung Uhud. Ini kata Abdullah bin Umar, kalau mereka itu sekelompok orang yang mengingkari takdir Allah, mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan emas sebesar gunung Uhud tersebut, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir Allah. Ini menunjukkan, ya, Abdullah bin Umar ingin mengajarkan bahayanya pemikiran mengingkari takdir Allah. Summa qala, kata Abdullah bin Umar, kemudian beliau berkata, haddatsani abi, ayahku telah menyampaikan hadis kepadaku, an Umar bin Khattab, dari ayah beliau Umar bin Khattab, dibawakanlah hadis ini. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayahku menceritakan kepadaku hadis ini tentang Jibril. Yang di situ dibahas apa? Tentang iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi begitu, Pak, kronologi kenapa hadis ini bisa disampaikan sahabat, karena ada, Pak, di kalangan, ya, di zamannya tabi'in dulu yang mereka mengingkari takdir Allah. Mereka berpendapat Allah itu tidak menciptakan perbuatan manusia. Betul nggak, Pak? Allah nggak menciptakan perbuatan manusia. Betul tidak? Salah. Ya, Allah yang mengatakan sendiri dalam surah Shad,
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Ya. Kemudian mereka berkata, ini namanya kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah, para ulama sepakat mereka itu kelompok yang sesat karena mengingkari adanya takdir Allah. Kata mereka, setiap kejadian peristiwa yang terjadi hari ini Allah belum tahu, katanya Pak. Allah baru tahu setelah kejadian itu terjadi. Subhanallah. Ini kan pikiran yang menyimpang, ya. Padahal tidaklah semua yang terjadi kepada kita Allah sudah tahu atau belum, Pak? Pasti. Ya. Allah menghendaki atau tidak? Pasti. Makanya tidak mungkin seorang hamba bisa berbuat sendiri tanpa kehendak dari Allah Ta'ala. Kita sering baca ayatnya dalam surah At-Takwir, wa ma tasyauna illa ayyasha'allah rabbul alamin. Tidaklah kalian manusia bisa berkehendak kecuali kehendak kalian di bawah kehendak Allah Ta'ala. Artinya semuanya perbuatan kita itu semua diatur dalam kehendak Allah. Ya. Ini Pak, asar yang dibawakan Imam Muslim tentang awal mulanya kenapa sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan hadis dari bapak beliau Umar bin Khattab, karena ada tabi'in di kalangan tabi'in, ada mereka yang memiliki pemikiran Qadariyah namanya. Qadariyah itu mengingkari adanya takdir Allah. Ya. Dan para ulama sepakat Pak, kalau mereka mengingkari bahwasannya Allah tidak mengetahui apa yang mereka perbuat, ulama sepakat mereka kufur, keluar dari Islam. Ya, kalau mereka meyakini apa yang mereka perbuat Allah nggak tahu, itu kufur. Tapi kalau mereka hanya memiliki pendapat perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang mereka ciptakan sendiri, maka ulama masih memberikan toleransi, mereka belum kufur, keluar dari Islam, tapi mereka tetap pemikirannya menyimpang dari para ulama salaf terdahulu. Ya, ini masalah akidah, ya, yang dimana tidak boleh ada keraguan bahwa rukun iman kepada takdir Allah kan 4. Yang pertama apa? Al-ilmu. Kita meyakini Allah Ta'ala telah mengetahui apa yang telah kita perbuat, apa yang sedang kita perbuat, dan apa yang akan kita perbuat. Itu harus yakin gitu loh. Ya, yang akan kita lakukan Allah sudah tahu. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang itu kan. Ya, wallahu bikulli syai'in muhita. Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Itu kan rukun yang pertama ketika kita beriman kepada takdir Allah. Yang kedua apa? Al-kitabatu. Ya, saya tulis boleh. Rukun iman kepada takdir. Rukun iman kepada takdir. Yang pertama dari al-ilmu, kita harus meyakini Allah mengetahui segala yang sudah kita perbuat, yang saat ini kita perbuat, dan yang apa akan kita perbuat. Ilmu Allah itu luas, meliputi segala sesuatu. Ini yang diselisihi paham Qadariyah tadi, mereka malah mengatakan apa yang terjadi sekarang Allah belum tahu sampai betul-betul itu kita lakukan. Yang kedua, Pak, ya, al-kitabatu. Apa Alkitab itu maknanya, Pak? Ya, telah tertuliskan, ditulis. Kita meyakini, Pak,
bahwasanya segala kehendak Allah telah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sanah. Ini Rasulullah menyampaikan bahwa Allah telah menuliskan semua takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini. Allah sudah tulis di Lauhil Mahfuz, ya, semua yang menimpa kita, semua yang kita lakukan hari ini dan apa yang kita lakukan di masa yang akan datang, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan itu ditulisnya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang ketiga al-masyiatu. Kita meyakini Allah berkehendak atas segala sesuatu. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali kehendak kita di bawah kehendak Allah Ta'ala. Baru yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Ini maknanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Artinya termasuk perbuatan kita. Perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah. Karena tadi orang-orang Qadariyah mereka mengingkari bahwa perbuatan yang mereka lakukan karena usaha mereka sendiri, katanya. Ini bukan kehendak Allah. Ini bukan ciptaan Allah. Itulah menyimpangnya kelompok Qadariyah ini, karena mereka menganggap perbuatan yang mereka lakukan atas kehendak mereka sendiri. Mereka sendiri yang menciptakannya. Makanya dibantah sama Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Ya. Ini berkaitan dengan sejarah atau kronologi kenapa Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini. Kita ambil faidah-faidah di dalam hadis ini. Yang pertama, hadal hadis yatakallamu an maratibid din. Hadis ini berbicara tentang tingkatan-tingkatan agama. Tingkatan yang pertama adalah Islam, iman, ihsan. Itu yang paling tinggi. Seseorang kalau sudah mencapai derajat ihsan, itulah tingkatan paling tinggi dalam dia beragama. Ya. Jadi ini yang pertama. Tingkatan yang pertama al-Islam. Islam secara bahasa diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Apa artinya aslama yuslimu islaman? Pasrah, berserah diri, tunduk. Itu makna bahasanya, pasrah, berserah diri, tunduk. Makanya kalau ada orang yang menamakan Islam liberal, itu kontradiktif dengan Islam. Islam kok liberal? Islam itu nggak boleh liberal bebas. Islam itu apa? Tunduk. Ya, bukan dia liberal bebas semaunya. Enggak. Islam itu justru dia pasrah, berserah diri dan juga tunduk pada apa yang Allah syariatkan. Adapun maknanya secara syariat. Makna Islam secara syariat saya ambil dari definisi satu ulama, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah.